Selamat bertemu kembali dengan saya, Salmo Sembiring ya. Selamat datang di channel Bapak ya. Di konten saya juga kadang kita akan membahas aspek di luar pabrik kelapa sawit. Contohnya seperti 2 konten kemarin ya. Bapak sharing tentang bagaimana perkebunan dan sebagainya ya. Baik. Baik. Untuk melanjutkan konten tentang continuous improvement ya, di mana adik-adik banyak sekali ingin bekerja dengan menggunakan inovasi ya. Jadi Bapak sebutkan bahwa untuk mencapai inovasi kita harus rutin atau konsisten melakukan continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Karena dari situ akan timbul bibit-bibit inovasi seperti pada konten Bapak sebelumnya ya. Adik-adik bisa scroll di list video Bapak apa itu continuous improvement ya. Nah, untuk alat daripada continuous improvement itu banyak ya. Sub daripada kelompok alatnya salah satunya adalah Lean atau Lean Management ya. Nah, jadi Lean Management ini kali ini Bapak akan membahas 5R atau 5S ya. Kaitannya tentunya terhadap continuous improvement. Ya, nanti tentunya ketika continuous improvement selalu kita gaungkan, bunyikan, ataupun kita laksanakan, tentunya akan tercipta bibit-bibit daripada inovasi di dalam continuous improvement ya. Jadi, menurut literatur, Lean adalah pendekatan manajemen yang bertujuan tentunya untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi, adik-adik ketika meningkatkan nilai untuk pelanggan, ya, itu juga konsep Lean ya. Tetapi dengan menghilangkan pemborosan dalam proses. Nah, perhatikan di sini. Aspek ini ditekankan dalam Lean Management adalah pemborosan dalam proses. Jadi kita harus bisa menaikkan nilai daripada produk yang akan kita produksi dengan menekan atau melakukan penghematan atau tidak melakukan pemborosan dalam segala aspek proses ya, baik proses produksi maupun proses perawatan mesin ya. Nah, filosofi ini awalnya dikembangkan di Jepang tentunya ya, di negeri Sakura, terutama melalui sistem produksi oleh sebuah pabrikan Jepang yang sangat terkenal di Indonesia ya. Siapa yang tidak kenal dengan mobil Avanza atau mobil Toyota Fortuner ya. Ya, tentunya Toyota adalah salah satu pencetus daripada konsep Lean Management ya. Tagline mereka adalah Toyota Production System. Jadi, mereka menerapkan Lean Management ya. Kita tidak usah panjang lebar tentang Toyota, tapi ini bisa kita ambil intisari daripada Lean Management oleh Toyota ya. Jadi prinsip Lean tentunya tidak hanya meningkatkan efisiensi ya, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, aman dan tentunya produktif. Ya, sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, sebagai bagian daripada budaya kerja Jepang ya, salah satu alat utama dalam Lean tentunya mereka menerapkan 5S. Nah, kalau 5S di dalam bahasa Jepangnya bisa disebut sebagai seri, ya. Bapak juga tidak hafal ya, Bapak hafalnya bahasa Indonesianya. Seri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Nanti kita akan bahas di bawah ya. Jadi, tujuan daripada 5S ini adalah jadi mempertahankan tempat kerja yang terorganisir, bersih, dan efisien. Jadi 5S ini merupakan singkatan dari sebuah alat ya, sebuah tool, sebuah budaya yang tadi sudah Bapak sebutkan di Jepang dalam arti bahasa Jepang yaitu seri. Seri ini kalau dalam bahasa Inggrisnya sort. Sort itu tentunya mengurutkan. Seri sama dengan sort ya. Sort memisahkan, menyortir, sort kan, sortir ya, memisahkan barang yang tidak diperlukan. Nah, simpel ya. Seri atau sort memisahkan barang yang tidak diperlukan. Jadi dikeluarkan dari kelompok barang-barang yang diperlukan. Yang kedua, S yang kedua adalah seiton. Seiton dalam bahasa Inggris adalah set in order. Jadi setelah kita memisahkan barang yang tidak diperlukan, sekarang barang yang diperlukan kita pisahkan ya. Kita susun agar mudah ditemukan dan digunakan. Tentunya menggunakan label atau name tag ya, atau
catatan atau stiker, atau zaman sekarang kan zaman digital kita sudah pakai barcode atau QR code atau AirFit misalnya di swalayan daripada contohnya Matahari ataupun contohnya H&M ya, atau di eksekutif misalnya, kalau kita keluar kan pasti akan bunyi ya, bunyi alarmnya. Nah itu sebetulnya AirFit untuk metode daripada set in order. Jadi tidak hanya sebagai untuk detektor kalau kehilangan barang ya, dicuri misalnya sebelum dibayar, tapi juga itu bisa untuk di-scan sama operator ataupun karyawannya. Jadi dia bisa menyusun, oh ini tentunya tempatnya bukan di sini. Misalnya ada pelanggan yang memindahkan bajunya di gantungan ini misalnya ya, di gantungan A, ternyata dia harusnya di gantungan B ya. Mudah sekali ya. Jadi seton, set in order, seri, memisahkan, menyusun barang yang tidak diperlukan, disingkirkan, itu adalah seri. Seton mengurutkannya, menyusunnya agar mudah tentunya ditemukan ya. Yang ketiga 5S-nya adalah say so, atau dalam bahasa Inggris shine. Shine tentunya bersinar, berkilau ya. Nah, shine ini adalah membersihkan area kerja secara rutin. Jadi sudah dipisahkan mana yang tidak diperlukan atau sampah misalnya, kemudian kita susun berdasarkan alfabet, berdasarkan raknya, berdasarkan kelompoknya. Sekarang harus konsisten untuk membersihkan area kerja. Nah, kalau konteks di pabrik kelapa sawit tentunya setelah selesai shift kita harus bersihkan tempat area bekerja kita. Jangan meninggalkan kotoran kita kepada shift berikutnya. Nah, itu etika kerja. Tapi itu juga bagian daripada budaya yang kita sebutkan tadi adalah say so, shine. Ya. Kalau di beberapa perusahaan saya pernah mengikuti, ada kala Jumat bersih misalnya, atau gotong royong di perumahan karyawan misalnya. Itu adalah penerapan daripada 5S butir ketiga, yaitu shine, atau bahasa Jepangnya say so. Nah yang keempat, ini mohon maaf ya kalau Bapak melafalkannya kurang tepat ya, tapi Bapaknya membaca letter text ya. Yang keempat adalah seiketsu. Jadi sudah tadi dipisahkan, disusun, kemudian dibersihkan. Sekarang kita membuat standar yang jelas untuk menjaga keteraturan tadi. Jadi sortingnya tadi agar tetap terjaga. Jadi kita buatkan standarnya. Jadi bagaimana cara membuatkan standarnya? Ya bisa saja kita membuatkan kartu gudang misalnya, atau kalau di bengkel misalnya kartu kunci-kunci, kartu alat kerja. Kalau di proses misalnya checklist daripada kebersihan, kemudian tentunya skala besarnya adalah SOP ataupun IK. Nah, itu adalah penerapan aspek keempat, yaitu standarize ya, atau seiketsu. Nah, yang kelima, yang terakhir, supaya genap 5S ini adalah shisuke atau sustain. Sustain itu sustainable ya, mempertahankan. Jadi sustainable itu adalah salah satu bagian daripada 5S ya. Menjaga keberlanjutan dengan disiplin yang tinggi. Jadi orang Jepang itu kan terkenal dengan disiplinnya ya. Ya, negara Jepang terkenal dengan disiplinnya yang harus nantiasa kita bisa contoh ya. Nah, jadi keempat aspek tadi harus kita jaga supaya terus berlanjut dengan disiplin. Disiplin ini salah satunya adalah konsisten. Nah, nanti Bapak jelaskan bagaimana cara menerapkannya. Di Indonesia, konsep ini diadaptasi menjadi 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Oke, mengapa 5S atau 5R penting sekali dalam metodologi Lean Management ya? Jadi, dengan menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir, ya, semua serba terorganisasi dengan baik, terstruktur ya. Di mana tempatnya, untuk apa digunakan, tujuannya supaya apa, HM-nya sudah berapa, kemudian jadwal pencuciannya kapan, tentunya akan mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pastinya ya, mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Baik, ya. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Kalau kita nyaman bekerja, tentunya produktivitas akan naik ya. Yang keempat, membentuk budaya kerja yang mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Perhatikan di sini, ketika kita menerapkan 5R, tentunya continuous improvement jalan, akhirnya akan mendukung inovasi.
ya, tentunya inovasi ini akan timbul daripada continuous improvement. Jadi adik-adik jangan sungkan untuk perbaikan berkelanjutan. Caranya pasti Bapak sampaikan di sini nanti ya. Ini masih video kedua ya tentang alatnya. Yang kemarin kan brainstorming, sekarang 5R ya. Nanti adik terapkan saja ini alat-alatnya untuk lean management ini, pasti adik-adik bisa untuk menjadi atau mendapatkan bibit-bibit daripada inovasi. Nah, dalam filosofi lean 5R atau 5S tidak hanya sekedar alat. Perhatikan ya, jadi bukan alat saja dia, bukan hanya tools, tetapi juga sebuah budaya. Budaya itu kan kata dasarnya adalah budi dan daya. Bagaimana kita berkembang, budi kita meningkat, sehingga powerful. Nah, itulah budaya. Ya, budaya untuk menggebrak, powerful untuk menciptakan sesuatu, menginovasi sesuatu, supaya perusahaan kita bisa bertahan sampai di masa yang akan datang untuk anak cucu kita. Ya, tentunya tidak mengabaikan juga lingkungan dan keselamatan kerja. Nah, jadi budaya yang menjadi dasar transformasi operasional. Jadi penerapan 5R ini juga bisa akan melahirkan kultur perusahaan ataupun budaya perusahaan, ataupun adik-adik kalau pernah mendengar core values atau nilai-nilai perusahaan, itu bisa timbul dari implementasi 5R. Nanti akan timbul bibit-bibit apa sih our share value misalnya, atau core value kita ya. Nah, dengan penerapan yang konsisten, intinya poinnya sebetulnya simple, adalah konsisten. Organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang mendukung efisiensi maksimal dan nilai tambah bagi pelanggan. Baik, Bapak tertarik dengan budaya ini, bagaimana budaya 5R ini bisa kita terapkan di pabrik ya. Tentunya jangan hanya kalau istilahnya kita orang Medan misalnya, panas-panas tai ayam misalnya ya. Tidak, kita bisa menerapkannya dengan penilaian. Jadi adik-adik bisa mulai membuat penilaian stasiun, penilaian kebersihan, penilaian sortnya bagaimana, penilaian ringkasnya bagaimana, implementasi SOP bagaimana, dengan membuat checklist. Bapak pernah membuat checklist ya penilaian, jadi ada scoring. Kemudian untuk menanamkan ini juga adik-adik bisa menerapkan daripada punishment. Kalau misalnya kunci ini hilang, apa resikonya? Kalau misalnya alat kerja kita misalnya kotor, apa penaltinya? Kalau misalnya ada barang yang tidak pada tempatnya, ya, not sort in order, ya, apa sanksinya? Nah, itu bisa diterapkan. Dan jangan lupa reward, kasih hadiah. Misalnya ketika 17 Agustus ada stasiun yang paling bersih, kasih hadiah misalnya. Atau mengadakan acara makan bersama, brainstorming bersama untuk penerapan 5R. Jadi banyak metode-metode supaya kita bisa menerapkan 5R di perusahaan kita masing-masing. Adik-adik yang pasti paham lingkungan kerjanya. Ya, jadi baik. Jadi Bapak pikir kita bisa memulai perjalanan kita dengan 5R untuk menuju Lean. Lean ini adalah metodologi untuk continuous improvement. Ya, nanti Bapak panjang sekali akan lebar, banyak sekali alat-alatnya. Adik-adik tinggal pilih-pilih. Adik-adik tinggal pilih salah satu ya. Oke, mungkin cukup ini saja konten Bapak. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan penerangan kurang baik ya. Ya, kiranya bisa bermanfaat untuk adik-adik, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, akhir kata Bapak ucapkan selamat dan semangat untuk continuous improvement. Semoga 5R bisa diterapkan di perusahaan masing-masing, di lingkungan kerja masing-masing, ataupun di rumah masing-masing. Ya, akhir kata Bapak ucapkan salam sehat dan sampai ketemu di konten berikutnya.